Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Jumpa lagi dengan Pak Angga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema yang baru, yaitu tema kedua tentang udara bersih bagi kesehatan ya. Di tema 2 ini, subtema pertama kita akan belajar cara tubuh mengolah udara bersih ya. Langsung masuk ke pembelajaran pertama. Di pembelajaran pertamanya, kita akan belajar 2 muatan. Yang pertama bahasa Indonesia, yaitu mengklarifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, muatan IPA-nya, yaitu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Ya, langsung masuk. Yang pertama, kalian perlu tahu kata tanya dan kalimat tanya. Apa sih kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu berupa penjelasan atau keterangan tertentu. Ya, kalimat tanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah harus diakhiri dengan tanda tanya. Ya, kemudian diawali dengan kata tanya seperti apa, kapan, berapa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Dan yang ketiga, dapat menggunakan artikel atau imbuhan kah pada bagian akhir kata tanya seperti apakah, bukankah, siapakah, dan lain-lain ya. Setiap kata tanya memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya kalau kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Contoh, apa yang akan kamu lakukan nanti malam? Berarti menanyakan perbuatan. Nanti malam mau ngapain? Ya. Yang kedua, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa kemarin Rani tidak masuk sekolah? Berarti menanyakan sebab atau alasannya. Ya. Yang ketiga, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan tentang suatu hal. Contohnya, bagaimana cara menjaga udara agar tetap bersih dan sehat. Berarti menanyakan tentang suatu hal, bagaimana sih caranya menjaga udara agar tetap bersih dan sehat. Yang keempat, kata tanya di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat atau kejadian di mana peristiwa itu berlangsung. Contohnya, di mana rumah Bu Mawar? Di mana kemarin Pak Anto kecelakaan? Ya. Yang kelima, kata tanya siapa menanyakan pelaku suatu perbuatan. Ya. Contohnya, siapa yang belum mengumpulkan tugas minggu kemarin? Ya. Siapa yang telah menolong Ani? Nah, berarti menanyakan pelaku. Terus yang keenam, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Berapa harga buku ini? Berarti jumlahnya yang ditanyakan. Yang terakhir, kata tanya kapan itu menanyakan waktu kejadian. Ya. Contohnya, kapan sekolah kita akan mengadakan kegiatan kerja bakti? Ya. Itu berarti yang ditanyakan adalah waktunya. Nah, masuk ke materi di pembelajaran pertama. Silahkan dibuka buku kalian, buku halaman 2. Ada dayu dan ikan hias. Ini gambar dayu, ini ikan hiasnya, dan ini bacaannya. Pak Angga baca dulu. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Ya.
Oke. Kemudian di situ juga ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan ya. Apa nama jenis ikan yang dipelihara? Jawabannya adalah jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu adalah ikan mas koki. Kemudian selanjutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Ikan hias itu dipelihara di akuarium. Nah, ini tugas untuk kalian adalah melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 3 ya. Ingat tugas kalian ya. Kemudian kita masuk ke ayo menulis. Menurutmu apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Tuliskan pendapatmu dalam kotak berikut. Ikan-ikan itu selalu membuka dan menutup mulutnya karena apa? Ikan-ikan itu bernapas menghirup udara yang ada di dalam air ya. Berarti kita akan membahas materi di PB1 ini adalah muatan IPA ya. Pernapasan pada hewan. Seperti halnya manusia, hewan itu juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan dan manusia itu berbeda. Bahkan, antara jenis hewan yang satu dan yang lainnya, itu sistem pernapasannya juga akan berbeda. Yuk, kita lihat bersama-sama alat dan sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama adalah alat atau sistem pernapasan pada cacing tanah. Ya, ini di buku, silahkan kamu baca. Pak Angga sudah tandai hal pentingnya di sini. Cacing tidak memiliki atau mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Jadi, cacing itu tidak punya alat pernapasan. Dia cuma bernapas melalui kulit, ya. Maka dari itu, kulitnya itu selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara, ya. Yang selanjutnya, sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Alat pernapasan pada serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Jadi kita belajar yang pertama ada trakea. Trakea itu adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Yang kedua ada trakeola, yaitu percabangan pada trakea. Ya, kemudian dalam serangga, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Jadi besok kalau ada yang tanya atau soalnya keluar, spirakel itu apa sih? Spirakel adalah pori-pori kecil yang ada di permukaan tubuh serangga. Ya, ini spirakel di sini ya. Di buku kalian juga ada. Kemudian alat pernapasan pada ikan atau bangsa Pisces. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Jadi ikan bernapas dengan insang. Insang itu berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda yang selalu lembab. Ya, ini insang ya. Lembaran tipis berwarna merah muda. Kemudian insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang biasanya dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operculum. Ya, ini selaput. Biasanya kalau kalian di belakang rongga mulut ada selaput, ya, ini namanya operculum. Ya. Kemudian di balik tutup insang ini atau di balik operculum ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Jadi insang pada ikan jumlahnya ada 4. Ya. Ini operculumnya begini. Nah, ini operculum. Biasanya kalau kalian mau masak ikan, terus ikannya dibersihin, ini bagian sini ikut dibersihin untuk dibuang insangnya ya. Kemudian yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Apa sih hewan amfibi? Hewan amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Ya, contohnya adalah katak. Nah, saat masih kecebong,
katak hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Jadi katak itu saat masih kecebong hidupnya di air, bernapasnya menggunakan insang. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Ini yang harus kalian ketahui, bahwa katak memiliki 2 tahap pernapasan. Yang pertama saat insang dia bernapas saat kecebong dia bernapas menggunakan insang. Yang kedua saat menjadi katak dia bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Ingat ya, kecebong bernapas menggunakan insang, katak bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Kemudian alat dan sistem pernapasan pada reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup saat menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Ya, ini contohnya reptil adalah ular, paru-parunya ada di bagian tubuh di sebelah sini ya. Kemudian alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Ya, paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Terus, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Ya, jadi burung itu bernafas menggunakan 2 alat pernapasan. Yang pertama adalah paru-paru, yang kedua kantong udara. Fungsi kantong udara itu apa? Fungsi kantong udara adalah untuk menghembuskan udara ke paru-paru saat burung terbang, karena saat burung terbang dia tidak menghirup udara ya. Yang ketujuh, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis nih mamalia. Yang pertama adalah mamalia darat, yang kedua mamalia air. Contohnya mamalia darat, ada kambing, kuda, kerbau, kucing. Asal dia menyusui maka dia masuk ke dalam jenis hewan mamalia. Yang kedua, mamalia air ya. Ada paus, duyung, lumba-lumba ya. Di sini contohnya adalah gambar lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Jadi mamalia itu bernapas dengan paru-paru ya. Silahkan perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut ini. Ini di sini ada hidung, trakea. Nah, di sini paru-parunya kuda berarti ya. Kemudian pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah mamalia air akan menghirup oksigen ya saat dia keluar dari air ya. Jadi dia menyelam, katupnya akan menutup, jadi dia tidak bernapas. Kemudian saat dia keluar dari air, dia akan membuka untuk bernapas ya. Nah, dari situ semua maka kita perinci lagi organ pernapasan hewan sebetulnya ada berapa? Ada 4 jenis organ pernapasan hewan. Yang pertama adalah paru-paru. Yang bernapas dengan paru-paru itu apa saja sih? Yang pertama ada mamalia, jenis ikan paus, kucing, kelinci, asal dia menyusui ya. Yang kedua ada reptil, buaya, kadal, cicak, ular, dan sebagainya. Yang ketiga ada bangsa burung atau bangsa aves ya. Ada burung beo, merpati, burung nuri, burung jalak, dan sebagainya ya. Ini ikan paus saat menyemburkan air dari katup pada hidungnya. Nah, ini adalah burung
ya, yang tadi Pak Angga bilang, selain bernapas dengan paru-paru, burung juga bernapas dengan dibantu oleh pundi-pundi udara saat terbang, ya. Yang kedua, alat pernapasan hewan yang kedua adalah trakea. Yang menggunakan alat pernapasan trakea ini adalah serangga. Semua jenis serangga, dari mulai belalang, lebah, kupu-kupu, nyamuk, layat, rayap, dan sebagainya, ya. Yang ketiga adalah kulit, ya. Yang menggunakan kulit di sini, ya, ada cacing. Nah, cacing. Kemudian ada bangsa amfibi. Nah, di bangsa amfibi selain dengan kulit, ya, katak, kodok, dan sebagainya, ya, dia juga bernapas dengan paru-paru. Jadi di sini harusnya di sini tertulis kulit. Nah, di sini terpisahkan lagi amfibi, ada katak, ya, kodok, dan sebagainya. Dia selain bernapas dengan permukaan kulit, dia juga bernapas dengan paru-paru. Nah, yang keempat, ya, alat pernapasan yang keempat yaitu insang. Nah, contoh hewan yang bernapas dengan insang adalah bangsa ikan, ya. Contohnya ada ikan lele, ikan gabus, ikan nila, ikan gurame, dan sebagainya di situ, ya. Kemudian, nah, kita masuk ke pada akhir pembelajaran pada kali ini, ya. Tugas kalian adalah yang tadi tugasnya sudah, ya, yang muatan bahasa Indonesia menjawab pertanyaan. Ini tugas kedua kalian, ya. Buatlah catatan berisi informasi penting pada pembelajaran kali ini, ya. Jadi kalau misalkan itu kamu rasa informasinya penting, kamu buat catatannya, ya. Oke, itu saja tugas untuk kali ini. Oke, tetap semangat dalam belajar. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.